Sintayong ungkap penyebab timnas melempem di babak kedua. Pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong mengungkap penyebab kenapa timnya hanya mengemas 1 gol di babak kedua laga kontra timnas Brunei Darussalam U19 pada Senin malam kemarin. Ia menilai penurunan konsentrasi pemain dan pergantian personel di babak kedua menjadi alasannya. Di laga tersebut, timnas Indonesia U19 sejatinya unggul 6-0 di babak pertama, di mana Hoki Caraka mencetak hat-trick atau 4 gol, sedangkan 2 gol lainnya dilesakan oleh Ronaldo Kuate dan Arkan Fikri. Namun di babak kedua, timnas Indonesia U19 hanya bisa menambahkan 1 gol lewat aksi Alfrianto Niko di menit ke-61. Karena itu, penyerang timnas Indonesia U19 Ronaldo Kuate tidak cukup puas dengan performa timnya meski berhasil mencukur Brunei Darussalam U19 7 gol tanpa balas. Pemain Madura United itu menilai masih banyak kekurangan yang harus ia benahi dan rekan-rekannya. Timnas Indonesia U19 kini menduduki posisi 2 Grup A Piala AFF U19 2022 dengan torehan 4 poin. Sementara itu, pemuncak klasemen dihuni oleh timnas Thailand U19 dengan 6 poin. Sebenarnya, Garuda Nusantara memiliki poin yang sama seperti timnas Vietnam U19 yang duduk di posisi ketiga. Namun, timnas Indonesia U19 unggul selisih gol plus 7 ketimbang timnas Vietnam U19 yang hanya 3. Untuk lawan selanjutnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi Thailand U19 pada Rabu 6 Juli 2022 di Stadion Patriot Candrabaga, yakni pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kemenangan menjadi harga mati bagi timnas Indonesia U19 demi menjaga peluang lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Satu pemain Indonesia bikin pelatih Thailand resah. Pelatih timnas U19 Thailand Salvador Gracia Valero tampak resah dengan keberadaan salah satu pemain timnas U19 Indonesia, di mana setelah berhasil menaklukkan Myanmar di laga kedua fase grup Piala AFF U19 2022, timnas U19 Thailand akan berhadapan dengan Indonesia. Menjelang laga tersebut, pelatih timnas U19 Thailand Salvador Gracia Valero tampaknya sudah dibuat resah dan ketar-ketir dengan kekuatan timnas U19 Indonesia. Pelatih yang pernah memiliki pengalaman bertemu dengan Indonesia saat melatih timnas U15 Thailand pada 2019 silam ini menilai jika skuad Garuda kini semakin bagus. Lebih lanjut, Salvador mengaku jika ia telah menyiapkan taktik khusus untuk menghadapi Indonesia dan mewaspadai beberapa pemain, salah satunya adalah Marcelino Ferdinand. Juru taktik asal Spanyol itu menilai Marcelino sebagai pemain kunci yang harus dihentikan pergerakannya. Terkait animo supporter yang luar biasa di Stadion Patriot, Gracia mengaku tidak mengkhawatirkan kemungkinan dukungan supporter Indonesia tersebut. Menurut Gracia, pemain sudah terbiasa mendapatkan tekanan dari supporter. Sintayong pasang badan lihat pemainnya dibully. Pelatih timnas U19 Sintayong meminta supporter untuk tidak merundung pemainnya. Beberapa anak asuhnya jadi korban cyberbullying terkait performa di lapangan. Ronaldo Kuate menjadi salah satu sasaran kritik supporter setelah laga timnas Indonesia kontra Vietnam di fase grup Piala AFF U19 2022 pada Sabtu 2 Juli kemarin, di mana dia dianggap bermain terlalu individualistis dan menyanyiakan berbagai peluang sehingga timnas Indonesia U19 gagal menang. Menanggapi situasi itu, Sintayong berharap supporter bisa mengubah sikapnya. Menurutnya, kritik berlebihan apalagi perundungan bisa berakibat negatif buat pemainnya. Mungkin masyarakat Indonesia terlalu cinta terhadap sepak bola, tapi ada baiknya memberikan dukungan penuh daripada melakukan tindakan pembulian di media sosial, kata Sintayong selesai laga timnas U19 kontra Brunei pada Senin 4 Juli kemarin. Adapun Ronaldo Kuate baru saja menyumbangkan 1 gol buat timnas U19 ke gawang Brunei Darussalam. Setidaknya Ronaldo Kuate bisa membuktikan diri bahwa ia merupakan salah satu pemain penting buat Garuda Nusantara. Dalam laga ini, pemain Madura United itu tampil cair di lini depan timnas U19. Meski dipasangkan sebagai penyerang, ia juga kerap bergeser ke posisi sayap. Hoki Caraka tidak tersaingi di perolehan gol.
Hoki Caraka hanya membutuhkan waktu 45 menit di babak pertama untuk mencetak 4 gol ke gawang Brunei Darussalam. 3 gol timnas U19 Indonesia lainnya dicetak oleh Ronaldo Kuate, Arkan Fikri, dan Alfrianto Diko. Timnas U19 Indonesia sendiri mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 7 gol tanpa balas melawan Brunei Darussalam. 4 gol yang dilesatkan oleh Hoki Caraka itu membawanya kini menjadi top skor sementara Piala AFF U19 2022. Penyerang PSS Sleman itu berada di puncak top skor Piala AFF U19 2022 dengan torehan 4 gol. Sementara itu di bawah Hoki Caraka terdapat pemain Thailand Natakit Putsing dan pemain Vietnam Nguyen Quoc Viet yang sama-sama sudah mencetak 2 gol. Natakit sendiri mencetak 2 gol saat Thailand menang 3-0 atas Myanmar. Sementara Nguyen Quoc Viet mencetak 2 gol saat Vietnam menang 4-1 atas Filipina. Gol-gol yang akan dilesatkan para pemain di Piala AFF U19 2022 kemungkinan besar akan bertambah. Sebab masih banyak lagi pertandingan yang akan tersaji di Piala AFF U19 2022.